Mantan, kok sampai ke Surabaya, emang sampean sudah tahu rumah mandornya sampean? Belum Tahu. Temannya itu bilangnya tahu. Temannya itu baru tahu. Bilangnya tahu, makanya. Nama mandornya sinten? Nama mandornya Korip. Korip, alamatnya di mana? Ya, enggak tahu di alamat itu. Nah, iki. Lah, sampean mandornya cuma tahu namanya, nggak tahu alamatnya, jenengan nekat. Terus taunya temennya sampean tadi, sampean mau diajak kemana? Dia katanya tahu rumahnya. Lah nggih, maksudnya rumahnya di mana gitu kan? Solo. Solo. Terus jenengan kok bisa ditinggal sama temennya sampai di Surabaya ini loh? Dan ini sing kula kurang jelas, saya habis mandi gantian jaga tas, begitu giliran saya yang mandi sudah enggak ada. Sudah kabur. Berarti sama tas-tasnya sampean? Nah, rencana kan memastikan kalau tahu, makanya sampai saya gadis sepeda motor apa kan untuk ongkos ke sini. Gadis sepeda motor untuk ngejar sisa gaji. Berarti kalau saya hitung gaji 3 bulan ini jenengan masih nerima 9 juta. Yeah. Dipotong bon. Dipotong bon sisa berapa? Bonnya berapa jenengan? Bon kula 1.500.000. 1.500.000 berarti masih sisa 7,5. Masih sisa 7,5 juta nggih. Jenengan gadis sepeda motor nopo? Beat digadai berapa? 2 juta. 2 juta. Terus sampean ke sini, sampean pamit keluarga apa enggak? Enggak ada keluarga, sendirian. Enggak ada keluarga. Yeah. Terus rencana sampean kalau kayak gini nih, terus sampean kok tahu-tahu ada di Lamongan ini? Ya setiap jalan ya, 20 sama 70% itu memberitahu ke sini. Boten. Maksudnya gimana? 20% itu ya biasa pencitraan gitu. Tapi 70% meyakinkan minta tolong bantuan sama Pak Purnomo. Oh, maksudnya sampean ke Pak Purnomo itu 70% pencitraan, 20% pengen membuktikan. Enggak, 70% saya dimintai sama orang-orang suruh nemui Pak Purnomo. Sampean temui Pak Purnomo gitu. Yang 20% sampean enggak percaya. Orang-orang ya sesama gini ada yang ngomong pencitraan betul konten. Betul itu. Jadi Pak Purnomo itu ya pencitraan ya konten. Gitu loh Pak. Tapi kalau saya ketemu orang terlantar di jalanan pasti saya bantu. Dibantu itu masuk konten. Nah, ya toh, dibantu masuk konten dikasih duit, masuk konten. Lah masalah pencitraan atau enggak itu hanya Allah yang membalas. Ya kan gitu. Namanya orang bingung Pak, ya namanya orang ada yang bilang gitu, ada yang bilang gini. Nah, tapi saya yakin ini sudah daripada saya jalan, siapa tahu ini memang jalannya untuk ketemu Pak Purnomo. Ya. Terus sampai sini tadi jam berapa? Ya sekitar setengah jam kemudian Bapak datang. Setengah jam tadi. Sudah makan belum? Belum, dari kemarin dikasih orang. Belum makan? Nah sekalian dibuatkan kayak ibu tadi. Ya, jadi teman-teman semuanya, sekali lagi saya Pak Purnomo, saya kepengin setiap kali ketemu orang itu nolong. Benar-benar lillahi ta'ala kepengin. Namun, saya ini ada batasan, ada keterbatasan. Kalau di rumah saya setiap hari minimal 5 orang. Ya banyak dengan permasalahan-permasalahan. Sekali lagi, saya ini manusia biasa yang masih banyak kekurangan, masih keterbatasan. Jadi tidak semuanya orang yang juga bisa saya bantu. Namun kalau untuk makan, untuk minum, insya Allah kami siap. Tapi kadang orang datang dari jauh-jauh, dari banyak lah. Datang ke sini ke tempatnya Pak Purnomo silaturahim, boleh. Begitu habis silaturahim ketemu dia mau pulang lagi nggak ada ongkos. Lo mosok dari jauh-jauh, kadang naik kapal, naik pesawat, datang ke sini mau silaturahim, mau balik nggak punya ongkos lah, ya jadi tanda tanya toh. Sekali lagi yang melihat video tayangan ini, silaturahim boleh, manusia wajib bersilaturahim, tapi takutnya setelah silaturahim, jauh-jauh silaturahim ketemu Pak Purnomo, pulang nggak punya duit lah, ya percuma toh. Itulah sekarang saya nanya ke jenengan, kira-kira jenengan ini saya harus bantu apa? Kasihkan jalan stopkan bis ke Solo aja enggak Pak?
jenengan tak stopkan bis ke Solo, tak kasih uang ke Solo. Yang saya tanya, alamat di Solo ini jenengan tahu apa enggak? Kalau jenengan tahu, tak kasih duit sampai Solo. Ya belum memastikan. Nah, kalau jenengan ini alamat Solo nggak tahu, tak kasih ongkos naik bis sampean di Solo, terlantar di Solo, malah susah sampai untuk pulang ke Kalimantan. Karena jangkauan kalau ke Kalimantan minta tolong orang, sedangkan biaya kan segitu banyak. Oke, kalau jenengan mau balik ke Kalimantan, biayanya dari mana? Kalau jenengan ke Solo, apakah jenengan nggak pulang ke Kalimantan? Ya tetap pulang. Karena tetap pulang ke Kalimantan. Yo berarti kalau jenengan ke Solo, yo tambah jauh lagi, tambah biayanya tambah banyak. Saya nanya jenengan, kalau misalkan pulang ke Kalimantan, ada nggak keluarga, anak, saudara, teman yang bisa dihubungi? Ada. Siapa namanya? Kalau yang dihubungi dari sini nggak ada, karena HP nggak ada juga. Bapak nggak punya HP? Pil, Mbak, kayak kemak sekalian. Bapak makan dulu ya, kayak tadi toh. Sekarang saya nanya. Bapak tadi lihat nggak ada orang ibu-ibu yang minta tolong ke saya tadi? Lihat itu sudah duluan saya. Duluan jenengan. Kira-kira ibu ini tadi saya bantu apa enggak? Setahu sampean aja, enggak apa-apa. Enggak usah takut. Kalau jenengan ngomong enggak, ya boleh. Ngomong dibantu juga boleh. Sekarang saya nanya, dibantu apa enggak? Kurang begitu memperhatikan. Pak. Kurang begitu memperhatikan. Tidak semuanya orang yang datang ke sini bisa dibantu. Karena ada kapasitas, Pak. Ada kapasitas saya. Tapi kalau untuk makan, untuk minum, sanggup saya kasih. Tapi kalau sanggupnya mahal ya nggak mungkin bisa semua. Ngoten nggih, saya minta maaf ya. Makanya saya nanya jenengan. Kira-kira jenengan apa ndak bagus pulang aja? Ya siap, kalau pulang ke Kalimantan itu siap, Pak. Nah, kalau pulang ke Kalimantan kira-kira ongkos naik kapal innalillahi. Kalau pulang ke Kalimantan, kira-kira ongkosnya berapa? Ongkos kapalnya? Kapalnya 635. Ya, 635. Kalau yang ibu tadi itu berapa? Naik? 700. Dua orang, ini baru 2 orang ini, sudah mendekati 2 juta. Dan rata-rata, ya setiap hari berapa? Yang datang? 5-6. Sekali lagi saya minta tolong, minta maaf. Setiap hari saya minta maaf. Bukan kok saya ini pencitraan. Saya memang kepingin dinilai orang baik. Saya kepingin orang menganggap saya baik. Biar saya ini mendapatkan doa yang baik, Pak. Namun sekali lagi saya mohon maaf jika tidak semuanya orang bisa saya bantu. Namun untuk sampean sama ibu tadi, lillahi ta'ala saya bantu, Pak. Insyaallah. Lillahi ta'ala saya bantu. Gitu, seneng toh? Tapi saya bantunya nanti jenengan harus pulang. Ya, itu pasti, Pak. Karena di sini kan saya di Kalimantan itu jangka waktu aja untuk gade motor itu. Kalau saya pulang nanti hilang. Jadi nanti jenengan saya kasih, insya Allah saya kasih 1 juta. Insya Allah. Pulang cukup toh 1 juta toh? Ya. Cukup juga di kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Purnomo. Hari ini ada Pak, namanya siapa Pak? Slamet. Pak Slamet. Pak Slamet ini jalan dari Surabaya. Jalan kaki. Jalan kaki. Berapa lama sampai jalan kaki? Dari Jumat. Hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, 7 hari. Bapak ini jalan kaki dari Surabaya ketemu di Lamongan 7 hari. Terus tujuannya jenengan mau kemana, Pak? Ya rencana mau nyari teman mandor kerja. Ya, sampai di Surabaya ditinggal. Bukan, sampai ini berangkat dari mana dulu? Dari Balikpapan. Bapak dari Balikpapan naik apa? Naik kapal. Bapak dari Balikpapan naik kapal. Bapak di Balikpapannya di mana? Di Balikpapan di Pasir Utara PPU. Oh, Penajam. Penajam Pasir Utara. Terus jenengan di Penajam itu rumah sendiri atau kayak apa? Sewa. Sewa. Rumahnya Bapak aslinya mana?
Saya kelahiran aja mana Karanganyar. Bapak kelahiran Karanganyar. Dan tapi KTP-nya KTP Kalimantan Timur, PPU. Kok sewa jenengan di sana? Ya memang enggak ada sih Pak, enggak punya. Jadi sewa. Istri ada istri? Cerai. Istri cerai, anak? Anak ada ikut mamanya. Anak ada ikut mamanya. Terus jenengan ini nyari mandor. Yeah. Mandornya rumahnya di mana? Di Solo. Di Solo. Sampean kemarin ketemu temennya sampean janjian di Surabaya lewat apa janjiannya? Bareng dari Kalimantan. Bareng dari Kalimantan. Rencana mau diantar. Rencananya diantar. Tahu rumahnya. Tahu rumahnya. Ternyata sampai di Surabaya ditinggal. Ya. Nama temennya sampean siapa? Ardiansa. Ardiansa, alamatnya di mana? Kalau alamatnya di sana enggak ada. Alamatnya di Kalimantan enggak ada? Enggak ada. Perantau juga. Perantau juga. Tinggal di Kalimantan sama siapa, Pak Ardiansa? Kos juga. Kos juga sama jenengan. Usianya berapa tahun? Sekitar 45. Berarti seusia saya? Kemungkinan. Ya. Kemungkinan. Sampean kenal udah berapa lama? Kenal selama kerja di proyek. Sampean kerja di proyek di mana? Di KKN, IKN. IKN. Jenengan kerja di IKN atau kerjanya di dekat IKN? Di dekat IKN. Nah, gitu loh. Kerja di dekat IKN. Jenengan kerjanya kerja nopo? Bangunan. Bangunan. Kerja sudah berapa lama? Sekitar 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan yang bulanan pertama. Yang bulanan pertama masih digaji. Masih digaji. Yang bulan kedua digaji. Ketiga digaji. Yang ketiga digaji terus? Yang tiga bulan ini dikasih bon-bonan aja. Yang 3 bulan ini dikasih bon-bonan. Per 2 minggu 500. Per 2 minggu 500. Sampean gajian ini gajian per hari atau per bulan? Gajian 2 minggu sekali, tapi karena waktunya gajian tidak digaji. 2 minggu sekali gajian. Gajiannya berapa 2 minggu sekali? 2 minggu sekali itu dipotong makan sama bon-bonan itu ya pokoknya sehari 150. 150 berarti jenengan dapat kurang lebih 1,5 juta. 1,5 juta ya. Bapak ini digaji berarti sebulan hampir 3 juta. Yes. Terus sampean kok nyari dari Kalimantan kok sampai ke Surabaya, emang sampean sudah tahu rumah mandornya sampean? Belum tahu. Temannya itu bilangnya tahu. Temannya itu baru tahu. Bilangnya tahu, makanya. Nama mandornya sinten? Nama mandornya Korip. Korip, alamatnya di mana? Ya, enggak tahu di alamat itu. Nah, iki. Lah, sampean mandornya cuma tahu namanya, nggak tahu alamatnya, jenengan nekat. Terus taunya temennya sampean tadi, sampean mau diajak kemana? Ya, katanya tahu rumahnya. Lah, nggih, maksudnya tahu rumahnya di mana gitu kan? Solo. Terus jenengan kok bisa ditinggal sama temennya sampean di Surabaya ini loh? Nah, niki sing kula kurang jelas ya, habis mandi gantian jaga tas, begitu giliran saya yang mandi sudah enggak ada. Sudah kabur. Berarti sama tas-tasnya sampean? Nah, rencana kan memastikan kalau tahu, makanya sampai saya gadis sepeda motor apa kan untuk ongkos ke sini. Gadis sepeda motor untuk ngejar sisa gaji. Berarti kalau saya hitung gaji 3 bulan ini jenengan masih nerima 9 juta. Yeah. Dipotong bon sisa berapa? Bonnya berapa jenengan? Bon kula 1,5 juta. 1,5 juta berarti masih sisa 7,5. Masih sisa 7,5 juta nggih. Jenengan gade sepeda motor nopo? Beat digade berapa? 2 juta. 2 juta. Terus sampean ke sini, sampean pamit keluarga apa enggak? Enggak ada keluarga, sendirian. Enggak ada keluarga. Yeah. Terus rencana sampean kalau kayak gini nih, terus sampean kok tahu-tahu ada di Lamongan ini? Ya setiap jalan ya, 20 sama 70% itu memberitahu ke sini. Boten. Maksudnya gimana? 20% itu ya biasa pencitraan gitu. Tapi 70% meyakinkan minta tolong bantuan sama Pak Purnomo. Oh, maksudnya sampean ke Pak Purnomo itu 70% pencitraan, 20% pengen membuktikan. Enggak, 70% saya dimintai sama orang-orang suruh nemui Pak Purnomo. Sampai temui Pak Purnomo gitu. Yang 20% sampai enggak percaya.
orang-orang ya sesama gini ada yang ngomong pencitraan betul konten. Betul itu. Jadi Pak Purnomo itu ya pencitraan ya konten. Gitu loh Pak. Tapi kalau saya ketemu orang terlantar di jalanan pasti saya bantu. Dibantu itu masuk konten. Nah ya toh, dibantu masuk konten dikasih duit, masuk konten. Lah masalah pencitraan atau enggak itu hanya Allah yang membalas. Ya kan gitu. Namanya orang bingung Pak, ya namanya orang ada yang bilang gitu, ada yang bilang gini. Nah, tapi saya yakin ini sudah daripada saya jalan. Siapa tahu ini memang jalannya untuk ketemu Pak Purnomo. Ya. Terus sampai sini tadi jam berapa? Ya sekitar setengah jam kemudian Bapak datang. Setengah jam tadi. Sudah makan belum? Belum, dari kemarin dikasih orang. Belum makan? Nah sekalian dibuatkan kayak ibu tadi. Ya jadi teman-teman semuanya sekali lagi saya Pak Purnomo, saya kepingin setiap kali ketemu orang itu nolong. Benar-benar lillahi ta'ala kepingin. Namun saya ini ada batasan, ada keterbatasan. Kalau di rumah saya setiap hari minimal 5 orang. Ya banyak dengan permasalahan-permasalahan. Sekali lagi, saya ini manusia biasa yang masih banyak kekurangan, masih keterbatasan. Jadi tidak semuanya orang yang juga bisa saya bantu. Namun kalau untuk makan, untuk minum, insya Allah kami siap. Tapi kadang orang datang dari jauh-jauh, dari banyak lah. Datang ke sini ke tempatnya Pak Purnomo silaturahim, boleh. Begitu habis silaturahim ketemu dia mau pulang lagi nggak ada ongkos. Lo mosok dari jauh-jauh, ada yang naik kapal, naik pesawat, datang ke sini mau silaturahim, mau balik, nggak punya ongkos. Lah yo jadi tanda tanya toh. Sekali lagi yang melihat video tayangan ini, silaturahim boleh. Manusia wajib bersilaturahim, tapi takutnya setelah silaturahim, jauh-jauh silaturahim ketemu Pak Purnomo, pulang nggak punya duit lah, ya percuma toh. Itulah sekarang saya nanya ke jenengan. Kira-kira jenengan ini saya harus bantu apa? Kasihkan jalan stopkan bis ke Solo aja enggak Pak? Jenengan tak stopkan bis ke Solo, tak kasih uang ke Solo. Yang saya tanya, alamat di Solo ini jenengan tahu apa enggak? Kalau jenengan tahu, tak kasih duit sampai Solo. Ya belum memastikan. Nah, kalau jenengan ini alamat Solo nggak tahu, tak kasih ongkos naik bis sampean di Solo, terlantar di Solo, malah susah sampai untuk pulang ke Kalimantan. Karena jangkauan kalau ke Kalimantan minta tolong orang, sedangkan biaya kan segitu banyak. Oke, kalau jenengan mau balik ke Kalimantan, biayanya dari mana? Kalau jenengan ke Solo, apakah jenengan nggak pulang ke Kalimantan? Ya tetap pulang. Tetap pulang ke Kalimantan. Yo berarti kalau jenengan ke Solo, yo tambah jauh lagi, tambah biayanya tambah banyak. Saya nanya jenengan, kalau misalkan pulang ke Kalimantan, ada nggak keluarga, anak, saudara, teman yang bisa dihubungi? Ada. Siapa namanya? Kalau yang dihubungi dari sini nggak ada, karena HP nggak ada juga. Bapak nggak punya HP? Pil, Mbak, kayak maaf sekalian. Bapak makan dulu ya, kayak tadi toh. Sekarang saya nanya. Bapak tadi lihat nggak ada orang ibu-ibu yang minta tolong ke saya tadi? Lihat itu sudah duluan saya. Duluan jenengan. Kira-kira ibu ini tadi saya bantu apa enggak? Setahu sampean aja, enggak apa-apa. Enggak usah takut. Kalau jenengan ngomong enggak, ya boleh. Ngomong dibantu juga boleh. Sekarang saya nanya, dibantu apa enggak? Kurang begitu memperhatikan. Kurang begitu memperhatikan. Tidak semuanya orang yang datang ke sini bisa dibantu. Karena ada kapasitas, Pak. Ada kapasitas saya. Tapi kalau untuk makan, untuk minum, sanggup saya kasih. Tapi kalau sangunya mahal ya nggak mungkin bisa semua. Ngoten nggih, saya minta maaf ya. Makanya saya nanya jenengan. Kira-kira jenengan apa ndak bagus pulang aja? Ya, siap kalau pulang ke Kalimantan itu siap, Pak. Nah, kalau pulang ke Kalimantan kira-kira ongkos naik kapal innalillahi. Kalau pulang ke Kalimantan kira-kira ongkosnya berapa? Ongkos kapalnya? Kapalnya 635. Ya. 635. Kalau yang ibu tadi itu berapa? Naik 700. Dua orang, ini baru 2 orang ini sudah mendekati 2 juta. Dan rata-rata ya setiap hari berapa yang datang? 5, 6.
Loh. Sekali lagi saya minta tolong, minta maaf. Setiap hari saya minta maaf. Bukan kok saya ini pencitraan. Saya memang kepingin dinilai orang baik. Saya kepingin orang menganggap saya baik. Biar saya ini mendapatkan doa yang baik, Pak. Namun sekali lagi saya mohon maaf jika tidak semuanya orang bisa saya bantu. Namun untuk sampean sama ibu tadi, lillahi ta'ala saya bantu, Pak. Insyaallah. Lillahi ta'ala saya bantu. Gitu, seneng toh? Tapi saya bantunya nanti jenengan harus pulang. Iya, itu pasti Pak. Karena di sini kan saya di Kalimantan itu jangka waktu aja untuk gade motor itu. Kalau saya pulang nanti hilang. Jadi nanti jenengan saya kasih, insya Allah saya kasih 1 juta. Insya Allah. Pulang cukup toh 1 juta toh? Yeah. Cukup juga di kapal toh? Yeah. Di kapal dapat makan apa Kak? Enggak. Dapat jatah. Dapat. Ya. Sekali lagi saya mohon maaf. Kalau saya dinilai pencitraan iya, kalau saya dinilai konten aja iya. Karena saya manusia biasa, masih banyak kekurangan, masih banyak apa ya? Kilaf dosa masih banyak. Dan saya ini hanya manusia biasa. Jadi kalau saya nolong sebisa saya. Betul ya Pak? Iya. Gitu ya Pak ya. Sekali lagi, kalau jenengan semuanya datang ke tempatnya Pak Purnomo berharap dibantu, saya mohon maaf jika saya belum bisa membantu menyelesaikan semua masalahnya. Apalagi terkait duit. Sekali lagi saya mohon maaf. Dan insya Allah si Bapak ini sementara istirahat dulu di sini. Besok pulangnya besok. Ya. Di sini dulu istirahat, makan, mandi, silakan istirahat di tempat saya. Besok pulangnya sama kayak ibu tadi ya. Ini disimpan dulu. Ya. Dukung terus kegiatan kami Purnomo Belajar Baik. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadikan berkah barokah, panjang umur, sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.